Kajian tafsir surat Al-Zalzalah. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, artinya terjadi goncangan yang sangat hebat ya. Mungkin 100 skala Richter. Biasanya kan 10 ya, 10, 9 ya. Itu sudah hancur semua. Nanti menjelang kiamat 100 itu gimana? Dia lompat masih naudzubillah min dzalik ya. Tapi ada keterangan insya Allah kita tidak akan menang ya, insya Allah. Karena sejelek-jelek orang itu orang yang ketemu hari kiamat ya, gitu. Insya Allah kita tidak akan ketemu hari kiamat ya. Kenapa? Karena ceritanya itu gimana? Hari kiamat itu nanti ada muncul Ya'juj wa Ma'juj, muncul dabah gitu ya. Itu membuat kerusakan di bumi ya. Imam Mahdi turun ke bumi memberantas semua pembuat kekacauan, pembuat kerusakan itu. Setelah itu Dajjal turun ya. Dajjal turun itu tidak langsung, prosesnya lama ya. Dajjal turun itu terus Imam Mahdi tidak mengatasi, maka turunlah Nabi Isa ya. Itu juga tidak langsung. Dajjal itu keliling dunia memurtadkan seluruh manusia. Makanya kita diperintahkan baca surah Kahfi tiap hari Jumat. Di antara hikmahnya selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal turun membuat kekacauan, memurtadkan orang, turun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa setelah Dajjal mati di tangan Nabi Isa jadi muslim semua, mukmin semua. Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam. Setelah itu sekitar berapa? 40 tahun Nabi Isa wafat, dimakamkan di Madinah di dekat makam Rasulullah di sana ya. Terus setelah itu, setelah Nabi Isa wafat, biasa manusia balik lagi ya, murtad lagi, kufur lagi, kemusyrikan muncul lagi, tapi tidak langsung berproses ya. Berapa tahun, berapa puluh atau ratus tahun Yahudi muncul lagi, Nasrani muncul lagi, sampai orang Islam tinggal sedikit ya. Orang mukmin yang sedikit itu terus muncul angin soba dari surga. Orang ada iman sedikit saja mencium udara itu langsung meninggal gitu ya. Maka setelah itulah di bumi itu tidak ada seorang mukmin pun di permukaan bumi, karena ketika ada orang mengatakan Allah Allah ditunda 40 tahun, ya itulah terakhir orang mengatakan Allah. 40 tahun setelah itulah baru terjadi kiamat. Jadi sekarang kan kita masih sering Allah Allah adzan di mana-mana, makanya jangan khawatir ya, itu masih lama, kiamat masih lama. Karena ditakut-takuti Danau Tiberia sudah kering, waduh deg-degan itu masih lama gitu ya, gitu. Ini termasuk ya menurut Allah ya sangat dekat ya, sangat dekat, tapi ukuran kita masih ratusan tahun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, dan bumi itu sudah mengeluarkan beban beratnya. Apa beban beratnya bumi? Yaitu ada satu riwayat ya, Rasulullah bersabda, tulkil ardu aflada kabidiha. Jadi bumi itu memuntahkan simpanannya, barang-barangnya, benda-bendanya yang mahal-mahal, seperti piring emas, ya, perak gitu ya, gitu. Kan di sana banyak tambang-tambang ya, di bumi itu banyak kekayaan. Nanti pada menjelang kiamat itu dikeluarkan oleh bumi. Kemudian ketika melihat barang yang mahal-mahal keluar dari bumi itu, datanglah seorang pembunuh ya. Maka si pembunuh mengatakan, fi hadza qataltu, gara-gara ini saya itu membunuh orang. Datang lagi orang yang memutus silaturahim gitu ya. Maka dia mengatakan, gara-gara ini saya memutus silaturahim, saya benci sama saudara saya gara-gara tidak dikasih warisan gitu ya. Itu gara-gara harta saya putus silaturahim. Datanglah seorang pencuri, gara-gara ini saya kutiat yadi, gara-gara ini tangan saya dipotong gitu ya. Maka orang itu meninggalkannya, tidak mengambil sedikit pun. Berarti apa? Berarti harta itulah yang mendorong orang untuk berbuat jahat gitu ya, gitu. Jadi hubbud dunya ra'su kulli
khotiatin. Cinta dunia menjadi pangkal dari segala keburukan. Makanya semua keburukan yang kita lakukan itu gara-gara cinta. Betul ya? Ya apa saja keburukan apapun. Kita bohong, kita apa, durhaka sama orang tua, apapun itu karena cinta harta. Nah, semua itu akan dikeluarkan. Tapi ada keterangan yang lain, dikeluarkan itu adalah apa? Orang-orang yang mati dari bumi nanti akan dikeluarkan dari bumi. Ya, dikeluarkan. Berarti tadi itu di dunia, bisa juga di akhirat. Ketika semua yang di bumi itu keluar, manusia berkata, malaha, mengapa dia? Ya, mengapa dia bergoncang? Mengapa dia mengeluarkan seluruh isinya? Pada hari itu dia mengabarkan berita-beritanya, kabar beritanya. Artinya dia itu menjadi saksi. Jadi bumi itu menjadi saksi atas apapun yang dilakukan manusia di atas permukaannya. Nanti akan cerita. Ya, gitu ya. Makanya kita itu mestinya tidak merasa aman berbuat buruk kapanpun dimanapun, karena kita tidak pernah keluar dari atas bumi, gitu ya. Tidak pernah keluar. Nah, bumi itu akan melihat semua yang pernah kita lakukan. Dia kabarkan berita-beritanya, artinya amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia. Ini Nabi mengatakan apa? Tahaffadhu minal ardi. Ya, gitu. Apa? Merasalah kamu diawasi oleh bumi. Bumi itu ummukum, ibumu. Jadi kita itu menginduk ke bumi. Kita ya berasal dari bumi, kita sedang berada di atas bumi. Nanti kalau mati kita juga ditanam di bumi. Makanan-makanan kita juga seakan-akan bumi itu ibu kita, ya. Bumi itu ibumu. Kenapa? Laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wahya mukhbirah. Tidak seorang pun yang beramal sedikit pun kebaikan atau keburukan kecuali akan dikabarkan oleh bumi. Gitu. Maka senang kalau bapak-bapak yang ini, ibu-ibu yang sering ke masjid. Ya, buminya senang bumi. Ya, diinjak-injak. Mau kemana? Ke masjid. Diinjak. Mau kemana? Mau ke majelis taklim. Mau silaturahim. Gitu ya. Itu buminya senang. Terus berikutnya, kenapa buminya itu berkata, mengabarkan? Sebab Tuhan engkau telah memerintahkan. Hei bumi, kabarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia pada kamu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya berbeda-beda, sesuai dengan amalnya masing-masing, agar mereka diperlihatkan amal-amal mereka. Ya, ada yang terjungkir, ada yang buta tuli bisu, ada yang perutnya besar seperti rumah, terus dia ada yang gila tercekik macam-macam, ya. Ada yang sempurna, ada yang kecil, ya. Ada yang lahir kecil. Kenapa? Itu orang yang sombong, ya. Sombong itu lahirnya kecil. Pemakan riba, perutnya besar seperti rumah sambil ularnya masuk. Ada yang telinganya, mulutnya, hidungnya menyalakan api, makan harta anak yatim. Ada yang gila, ya, di sana seperti orang kesurupan, itu pemakan riba. Jadi bentuknya macam-macam, ya. Itu sesuai dengan amalnya masing-masing, gitu ya. Makanya kita sekarang ini sedang apa? Sedang mengandung diri kita sendiri, ya. Nanti kandungan itu lahir sehat apa enggak tergantung, ya. Tergantung pemenuhan gizinya itu sempurna apa enggak, ya. Sekarang amal solehnya banyak, ya, hatinya baik, dia sabar, taat, qanaah, pasrah, sholatnya bagus, cari ilmunya istiqomah, Qur'annya juga difahami, itu berarti penuh gizi. Nanti insya Allah lahir sehat, gitu ya, gitu. Berarti Allah dulu sudah melahirkan kita sehat, ya. Kan Allah bisa saja membuat kita lahir cacat, buta. Itu Allah kasih modal kepada kita, lahir ke dunia dalam keadaan sempurna. Tinggal kita mengupayakan bagaimana nanti lahir di akhirat kita juga dalam keadaan sempurna. Sudah dimodali oleh Allah. Terus, maka siapa mengerjakan kebaikan seberat darah pun pasti dia akan melihat. Melihat, ya, melihat catatannya. Ada yang mengatakan dibalas. Ini ceritanya, dulu itu ada seorang sahabat, itu para sahabat itu yakin bahwa apa? Bahwa kalau orang itu berbuat kebaikan itu harus
banyak ya, harus apa-apa yang masih dia sukai. Makanya kalau ada pengemis orang minta, dia punya sesuatu yang sedikit, tidak akan mau ngasih, katanya tidak ada nilainya, maka turun ayat ini. Ada juga yang kita dilarang itu dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ya tidak apa-apa ya, kita remehkan saja, maka turun ayat ini. Siapa berbuat kebaikan seberat darah pun pasti dia melihat. Siapa berbuat keburukan seberat darah pun pasti melihat. Berarti kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada balasannya ya, ada catatannya. Malah ada wa intaku misqala dzarratin yudhaifha gitu ya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau sebesar dzarrah itu amal yang ikhlas, Allah lipat gandakan. Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Makanya kita jangan pernah meremehkan amal soleh ya, gitu. Pokoknya mau bisa dilakukan ya, mumpung ada kebaikannya sekecil apapun. Malah biasanya amal kecil-kecil itu lebih ikhlas ya daripada amal besar. Contoh kecil apa? Itu bapak-bapak ya, ibu-ibu mau mandi terus di situ ada semut ya. Semut apa namanya? Mau tenggelam. Itu sebenarnya kan teriak-teriak, tolong. Cuma kita kan tidak tahu, kita tidak dengar. Tolong. Nah itu diselamatkan. Loh, itu bisa menjadi dicatat oleh Allah gitu ya. Amal soleh. Jangan remehkan. Oh, semut aja. Oh, jangan remehkan. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan ada itu. Jadi gitu ya. Jadi kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Kalau ada satu riwayat apa? Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan wali-walinya di kalangan masyarakatnya. Maka jangan meremehkan siapapun, boleh jadi dia termasuk kekasih Allah ya, walaupun penampilannya bagaimana kita tidak tahu. Yang kedua, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya, maka jangan meremehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Boleh jadi dengan ketaatan yang kita anggap kecil itu turun ridho Allah gitu ya. Terus jangan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepadanya, jangan meremehkan kemaksiatan kepadanya sekecil apapun. Jangan-jangan gara-gara kemaksiatan yang kecil itulah turun murka Allah. Paham ya? Gitu. Ada orang misalnya mendapatkan keburukan yang besar gara-gara keburukan yang dia lakukan dianggap remeh gitu. Makanya jangan remehkan. Semua ada catatannya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf tuh sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.